Perkenalkan, nama saya Rawigers Juriani Huta Barat, Sarjana Pendidikan golongan 3, peserta Latsar CPNS Angkatan 42 Kelompok 1 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara. Di sini saya akan memaparkan tentang mind mapping etika publik. Sebelum kita melihat peta atau bagan dari etika publik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika. Etika adalah lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Selanjutnya kita lihat bagan berikut tentang pemetaan etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat, dan yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Baiklah, kita akan bahas dari poin pertama. Kode etik dan perilaku pejabat. Seperti yang kita ketahui, kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal prinsip dalam hal bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, di sini kode etik dan perilaku pejabat dibagi menjadi beberapa bagian pokok bahasan, yaitu yang pertama 12 kode etik dan kode etik perilaku ASN. Yang kedua, 15 nilai dasar etika publik. Yang ketiga, definisi dan lingkup etika publik. Keempat, dimensi etika publik. Dan yang kelima, tentukan etika publik dan kompetensi. Dan yang terakhir, perilaku pejabat publik. Definisi dan lingkup etika publik dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang terakhir, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Sedangkan dimensi etika publik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas terdiri dari 3, yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Kita masuk pada poin kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Poin ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Kedua, penggunaan kekuasaan. Ketiga, konflik kepentingan. Keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Dan yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Penggunaan kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Konflik kepentingan dibagi menjadi 3, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Dan sumber-sumber kode etik bagi ASN diambil dari beberapa peraturan pemerintah. Yang pertama nomor 11 tahun 1959, yang kedua nomor 21 tahun 1975, yang ketiga nomor 30 tahun 1980, yang keempat nomor 42 tahun 2004, dan yang kelima nomor 53 tahun 2010, dan yang terakhir nomor 5 tahun 2004. Demikianlah pemaparan tentang mind mapping etika publik. Terima kasih.